Hey yo semua, satu Yonko lagi akhirnya menampakkan dirinya. Manusia kegelapan Blackbird melakukan pergerakan dengan mengincar buah iblis dari buah Hancock. Tidak hanya itu, dia juga menculik Kobe dan membawanya ke kapal bajak lautnya. Dengan pergerakan pertama mengacaukan Amazon Lily, beserta dengan para pasukan pasifista terbaru milik Angkatan Laut. Minggu ini, kita dikejutkan dari isi manga One Piece chapter 1059 yang berisi banyak sekali hal yang sangat menarik. Di antaranya, akhirnya kita mengetahui bagaimana bentuk dari senjata SSG milik pemerintah dunia. Makhluk ini bernama Seraphim. Kemudian yang mengejutkan berikutnya adalah Blackbird mengincar buah iblis buah Hancock. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tapi sebelum mulai, seperti biasa dulu dong bantuin kami mengembangkan channel ini dengan klik like, komen, share, subscribe, dan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik seputar One Piece dari channel Siklus Anime. Kalau sudah, terima kasih teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai. Chapter kita kali ini mendapat sampul cover yang ceritanya masih terhubung dengan kisah perjalanan Jerman 66. Sampul kali ini diberi judul Gas Halusinasi Caesar. Di sampul ini kita bisa melihat Katakuri dan juga Open saling memukul karena gas halusinasi milik Caesar. Chapter ini dimulai dengan memperlihatkan kapal yang berlayar di laut dekat Pulau Sphinx, yang mana ini adalah kampung halaman dari Shirohige. Marco ternyata menumpang kapal salah satu bajak laut, dan kapal itu adalah kapal milik bajak laut rambut merah. Shang bertanya kepada Marco apakah dia mau bergabung dengan kru bajak lautnya. Marco memberitahu Shang untuk berhenti bercanda. Dia lelah menjadi pengasuh para bajak laut besar. Selepas itu, semua orang mengucapkan selamat tinggal pada Marco saat dia terbang menuju Pulau Sphinx. Kemudian kita ke panel berikutnya. Sebuah kilas balik pun dimulai. Ini terjadi di Wano Kuni pada malam festival setelah serangan dari Green Bull terjadi. Flashback ini adalah bagaimana Yamato yang menolak tawaran dari Luffy untuk menjadi krunya. Yamato mengatakan setelah insiden dengan pria hutan itu hanya dapat diselesaikan dengan haki seseorang yang kuat. Kaido mungkin telah jatuh, tapi sekarang kita memiliki semua orang yang mengincar Pulau Wano Kuni. Yamato berkata, dia tidak bisa membiarkannya. Bagaimana dia bisa berpetualang sementara dia khawatir tentang negara ini? Yamato berbicara dengan Luffy dan benar-benar yakin atas apa yang dikatakan. Dia bahkan mengedipkan mata pada Luffy. Dengan percaya diri, Luffy menatap Yamato dan dia mengerti apa yang dikatakan oleh Yamato. Jadi tentu dia menerima putusan Yamato dan meninggalkan Momonosuke dengan yang lainnya. Dalam perlindungannya, Zoro kemudian meminta Yamato untuk berhati-hati agar tidak menyakiti perasaan dari Momonosuke. Yamato juga mengatakan bahwa dia akan mencari tujuan pribadi di Wano Kuni untuk lebih memenuhi dirinya sendiri. Di sisi lain, Sanji menangis atas keputusan dari Yamato. Sementara itu, Marco tiba-tiba datang di tempat Luffy dan yang lain berada. Marco memberitahu bahwa ada kapal yang muncul di dekat Wano Kuni dan dia akan nebeng di kapal itu dan meninggalkan pulau ini. Sedikit dari Marineford pun terjadi. Ketika itu, Marco menyuruh Jinbe untuk membawa saudara laki-laki Ace. Setelah kematian dari Ace, Luffy kemudian berterima kasih pada Marco karena telah membantunya. Marco berkata, aku yakin Ace sangat senang jika dia tahu seberapa jauh kau telah melangkah. Marco pun terbang meninggalkan Wano Kuni dengan satu pesan terakhir untuk Luffy. Marco berkata, mulai sekarang ini adalah eramu, majulah dengan tekad. Flashback pun kemudian berakhir dan kita kembali ke masa sekarang untuk melihat Marco di Pulau Sphinx. Panel pun berpindah dan sekarang kita menuju ke Amazon Lily.
Bagian dari gunung besar yang berada di tengah pulau telah dihancurkan. Gloriosa mengatakan, ini pertama kalinya pria dapat menyerang pulau ini dengan kerusakan yang sangat parah. Hancock juga berkata bahwa selama dia di sini, musuh akan terus datang. Hancock berkata, sekarang situasinya sudah begini. Aku ingin segera menikah dengan Luffy. Kemudian setelah itu, flashback pun terjadi. Flashback ini terjadi selama serangan marinir beberapa minggu yang lalu di Amazon Lily. Marinir berhasil mendobrak gerbang kota dari Amazon Lily. Sementara itu, pasukan Kuja melakukan serangan balik. Marinir kemudian memerintahkan untuk mengirimkan pasifista yang baru yang disebut dengan Seraphim. Katakan bahwa buah Hancock belum terlihat. Kemudian ada seorang gadis kecil dengan sayap dan api di punggungnya muncul di depan Maguire dan Swift. Namun mereka tidak mau berkelahi dengan seorang anak-anak. Gadis ini memiliki pupil berbentuk bintang, menembakkan laser dengan tangannya seperti pasifista sebelumnya. Tiba-tiba kapal dari bajak laut Blackbird muncul di belakang kapal perang marinir. Gempa laut yang kuat mendorong kapal bajak laut Blackbird menuju Amazon Lily. Blackbird mendarat di Amazon Lily dengan Katarina Devon dan Vasco. Teach berkata, aku di sini untukmu, Ratu Bajak Laut. Tidak mungkin aku akan membiarkan kekuatanmu jatuh ke tangan Marin. Sementara itu, Katarina Devon memanfaatkan Hancock memiliki wajah yang indah, sehingga dia ingin kepala Hancock untuk dijadikan harta karunnya. Teach memberitahu Devon bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan, selama dia bisa mendapatkan buah iblis Hancock. Sementara itu Vasco berkata, lebih baik menangkap Hancock hidup-hidup dan membawanya bersama mereka. Marinir menunggu perintah dari Yamakaji untuk menyerang Blackbird. Tapi Yamakaji berkata, dia perlu menunggu perintah dari markas besar. Teach menyerang Marinir dengan kekuatan gura-gura Nomi saat dia menyuruh buah Hancock untuk keluar. Kobe kemudian masuk bersama sekelompok marin di kota Kuja dan mencoba berunding dengan buah Hancock. Kobe berkata, Hancock, kami tidak ingin menggunakan kekerasan jika kau ikut dengan kami. Aku berjanji, kami akan segera pergi. Adik-adik Hancock meminta prajurit Kuja menjauh karena mereka akan mengusir marinir. Tapi Hancock sendiri menuju medan pertempuran. Hancock berkata, sungguh konyol. Aku tidak akan berada di tangan kedua belah pihak. Aku tidak tunduk pada siapapun. Bawahan Teach meminta bantuan melawan musuh baru yang muncul. Mereka sedang melawan seorang anak kecil, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian kita bisa melihat ledakan yang disebabkan oleh laser dari pasifista ini. Teach kaget. Dia berkata, tidak mungkin. Rambut putih, kulit coklat, dan sayap hitam. Anak itu pun tiba di tempat Teach berada. Anak ini juga memiliki nyala api di punggungnya dan membawa pedang besar yang mirip dengan pedang Mihawk. Anak ini pun menyerang Teach, memotong pedang menjadi dua bagian gunung besar di pulau ini. Teach berteriak, sial! Bocah ini adalah pasifista. Apa yang sedang terjadi? Pasifista kemudian menyerang Teach lagi. Dia menghentikan pedang dengan lengan yang diselimuti haki. Teach menggunakan teknik Black Hole. Sementara itu, buah Hancock menggunakan serangan Slave Arrow. Dia mengubah semua musuh yang ada di sekitarnya menjadi batu. Ini termasuk Helmeppo dan juga wakil Laksamana Yamakaji. Kobe kemudian memerintahkan pasifista untuk segera berhenti karena dia bisa menghancurkan patung batu dengan sinar lasernya. Buah Hancock lagi-lagi menggunakan tekniknya Parfum Femur. Kita pun mendapatkan halaman ganda mengesankan. Kita bisa melihat Teach yang menggenggam leher buah Hancock di depan bajak laut Kuja. Teach mengaktifkan kekuatan Yami Yami Nomi sehingga buah Hancock tidak bisa menggunakan kekuatannya. Kita pun bisa melihat bounty dari mereka berdua. Ratu bajak laut buah Hancock 1.659.000.000.000 berry.
dan Kaisar Lautan Blackbird 3.996.000.000.000 berry. Sesaat Teach mengatakan hal ini, kita bisa melihat bahwa Katarina Devon dan juga Vasco Shot telah berubah menjadi batu. Sementara itu, Kobe tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi ini. Teach terlihat memberitahu Hancock bahwa dia telah sabar menunggu untuk mendapatkan kekuatan dari Hancock ini. Hancock mengatakan padanya bahwa kekuatannya hanya dibangun atas kecantikannya sendiri. Jika Teach membunuhnya, mereka yang telah berubah menjadi batu akan tetap dalam keadaan itu. Bahkan pengguna Meromeronomi berikutnya tidak akan bisa memulihkannya. Teach pun berkata pada Kobe, "Situasi ini sepertinya tidak akan kemana-mana kan pahlawan Kobe? Kau membantuku dalam insiden pelabuhan Rocky. Berkatmu, aku bisa mengalahkan Wang Zi dan menjadi bos dari Pulau Bajak Laut. Apa kau benar-benar berpikir jika aku membiarkan dia pergi, dia akan menjadi baik dan membuat semua orang kembali normal?" Hancock berkata, "Aku akan melakukannya jika kalian semua meninggalkan pulau ini." Teach melihat meremas leher Hancock lebih keras. Teach berkata, "Itu bohong. Saat aku melepasmu, kau akan mengubah kita menjadi batu. Dan itu akan berakhir di kita, bukan? Sejujurnya, aku pikir tidak mungkin seorang pria tidak bisa terpengaruh oleh kekuatanmu. Ini situasi yang sulit, jadi kurasa aku harus membunuhmu sekarang." Kobe kemudian berteriak, "Jangan lakukan itu, jumlah korban akan terlalu tinggi." Tiba-tiba seseorang dengan haki yang sangat kuat pun muncul. Raja Kegelapan Silver Rayleigh tiba-tiba menghentikan situasi ini. Rayleigh berkata, "Maaf Hancock, aku terlambat." Rayleigh pun mengarahkan pedangnya ke Teach. Rayleigh berkata, "Hei murid Shirohige, aku tidak terlalu dewasa untuk mengatakannya. Tapi aku tidak menyukaimu." Rayleigh terus berbicara, "Hancock, kembalikan semuanya ke keadaan normal. Aku akan menjadi saksinya. Kalian semua akan meninggalkan pulau ini tanpa membuat langkah bodoh." Kemudian flashback pun selesai dan kita kembali ke Amazon Lily di masa sekarang. Kita bisa melihat bahwa Rayleigh tidak datang ke pulau sendirian. Saki bersamanya dan kita mendapatkan identitas Saki sebenarnya. Saki sebenarnya adalah Ratu Amazon Lily dari 2 generasi yang lalu, sekaligus mantan dari Kapten Bajak Laut Kuja. Rayleigh mengatakan sejujurnya dia sudah tua sekarang dan dia tidak akan bisa mengalahkan Blackbird untuk saat ini. Dia pun mengatakan tampaknya marinir percaya bahwa mereka bisa menggantikan Shichibukai dengan senjata yang mereka bawa ke pulau itu. Di sisi lain, Mariko dan Sander Sonia membicarakan mereka. Sander Sonia mengatakan salah satu dari mereka terlihat persis seperti kakak perempuan mereka ketika dia masih kecil. Kita pun bisa melihat wajah dari Seraphim ini. Wajahnya sama persis dengan buah Hancock saat dia masih kecil, meskipun pupil matanya berbentuk bintang. Chapter 1059 berakhir dengan kapal marinir melaporkan apa yang sebenarnya terjadi di Amazon Lily. Mereka mengatakan bahwa Kapten Kobe telah diculik. Halaman terakhir panel chapter 1059 memperlihatkan surat kabar dengan foto Kobe. Narator mengatakan bahwa Kapten Kobe, pahlawan insiden pelabuhan Rocky, telah diculik oleh Kaisar Lautan Blackbird. Situasi ini sangat tidak diketahui, dan informasi yang paling penting adalah One Piece di minggu depan akan rilis seperti biasa alias tidak libur. Jadi itulah pembahasan kami kali ini. Jika kalian menyukai video kami, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya juga subscribe channel kami agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Terima kasih ya teman-teman karena kalian sudah menonton sampai akhir video ini. Dan jika ada saran dan kritik dari kalian, jangan lupa ya, sampaikan di kolom komentar ya. Dan tetaplah berlayar, yo ho 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 ho.